Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Para sedulur, gak berasa ya teman-teman. Tinggal 2 hari lagi, yaitu hari Rabu ya, tepatnya tanggal 27 November 2024. Semua masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pilkada yang serentak di seluruh wilayah Indonesia, teman-teman. Nah teman-teman, belakangan ini yang lagi santer diperbincangkan di media sosial, yang lagi trending ya, utamanya di YouTube lah, salah satunya pilkada di DKI Jakarta. Yang mana di pilkada DKI Jakarta ini seperti yang kita tahu ada satu calon yang kemudian dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jagonya PDI adalah pasangannya Pramono Anung dan Rano Karno. Kemudian di seberangnya ada pasangan Ridwan Kamil dan kemudian Suswono ya, yang dijagokan oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan satu lagi adalah pasangan yang dari jalur independen ya, yaitu Bapak Dar Ngopong Rekun ya. Yang jelas teman-teman, yang menjadi perbincangan saat ini adalah kemudian ketika kemudian tokoh-tokoh politik senior turun semua. Jadi ketika kemudian di kubunya Ridwan Kamil Suswono gitu kan, Presiden Jokowi mantan Presiden kita Joko Widodo turun kemudian untuk mengendorse, untuk mengkampanyekan Ridwan Kamil dan Suswono, teman-teman. Ini kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang notabene mengusung sendiri calon mereka, ini kemudian berhasil juga untuk menggandeng Anies Baswedan dan para simpatisannya yang sering disebut anak abah. Dan saat ini memang udah declare ya, Anies Baswedan secara resmi memang mendukung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Yang memang kemudian agak jadi perbincangan orang banyak lah, kemudian di kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan juga para simpatisannya yang jumlahnya juga sangat besar, yang disebut Ahoker. Nah ini dua kubu ini antara Ahoker ini dan kubunya Anies Baswedan dulu pernah berseberangan ya teman-teman, ketika pilkada DKI Jakarta di zaman 2 dekade yang lalu ya, sekitar 1 dekade yang lalu. Yang jelas ini timbul friksi, timbul pembelahan di sini kan, antara masa pendukungnya Ahok atau Basuki Cahayapurnama dan juga Anies Baswedan ya. Nah saat ini mereka, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama ini bekerja sama. Begitupun juga Ahoker, juga anak abah juga bekerja sama untuk kemudian mensukseskan ya, untuk kemudian mengendorse daripada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, kemudian untuk kemudian bisa memenangkan pilkada DKI Jakarta. Yang jelas memang kemudian tanda tanyanya adalah dari pengikutnya Anies Baswedan gitu kan, karena memang Anies Baswedan ini dulu kesannya kan membawa prinsip ketika dia maju di pilkada ataupun maju di pilpres, itu memang dia membawa prinsip konsep ideologi ya teman-teman. Nah saat ini kemudian dia bergabung dengan partai yang notabene ideologinya agak berbeda dengan para pengikutnya Anies Baswedan, yang jelas. Tapi bisa saya mengerti teman-teman, karena kemudian Anies Baswedan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini pastinya juga merasa satu nasib, dan kemudian mereka memutuskan bertekad untuk bekerja sama untuk mensukseskan calon mereka di pilkada DKI Jakarta. Yang jelas juga Anies Baswedan pastinya juga seorang yang pintar, pastinya juga berhitung dahulu sebelum kemudian bergabung dengan kubunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang jelas Anies Baswedan ini saat ini juga bukan cuma mengusung konsep ideologi, tapi juga dia berusaha di tengah-tengah ya, mengusung konsep politik ya. Dia berada di tengah-tengah, artinya dia nggak ke arah kiri ataupun juga nggak ke arah kanan. Dan ini saya pikir langkah positif yang diambil kemudian oleh Anies Baswedan ya, kecerdasan politiknya Anies Baswedan. Karena apa? Ketika nanti Pramono Anung dan Rano Karno ini kemudian bisa sukses, bisa memenangkan pilkada DKI Jakarta, artinya terbuka kemungkinan peluangnya Anies Baswedan kemudian untuk maju nanti, secerca harapan ada untuk maju kemudian di
Pilpres 2029. Jangka panjangnya seperti itu gitu kan. Karena memang langkah-langkah Anies ini kan beberapa waktu yang silam memang semuanya sudah terganjal ya, gagal di Pilpres, kemudian mau maju di Pilgub DKI Jakarta juga keganjal, kemudian terakhir isunya juga akan maju di Pilgub Jawa Barat juga terganjal. Artinya memang sepertinya memang merasa satu nasib, akhirnya mereka bersatu padu kemudian untuk kemudian mensukseskan calon mereka. Nah di sini kalau kemudian memang kemudian Pramono Anung dan Rano Karno menang, memang kemudian pastinya Anies Baswedan memperoleh tempat tersendiri lah, tempat khusus di hatinya para simpatisan ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan membuka kemungkinan lagi Anies kemudian untuk tampil di percaturan politik di negeri kita ya, jangka panjangnya 2029 teman-teman. Begitupun juga Presiden Joko Widodo ini kan memang kemudian turun langsung ya, turun ke lapangan di mengkampanyekan pasangan yang dia jagokan ya, yaitu di Pilkada DKI Jakarta. Dia salah satu jagonya yang diendorse oleh mantan Presiden Joko Widodo adalah Ridwan Kamil dan Suswono. Kemudian juga di Jawa Tengah dia punya calon yang didukung oleh mantan Presiden kita Joko Widodo adalah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Tapi memang di Jawa Tengah juga tampaknya juga keras nanti ya, karena kemudian Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri juga turun langsung dan sudah mengultimatum para petinggi PDI Perjuangan di Jawa Tengah kalau kemudian sampai kalah akan ada rolling ya, mutasi pencopotan daripada ketua-ketua cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Tengah. Dan ini memang karena memang kalau sampai kalah di Jawa Tengah ya sepertinya mencoreng wajah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan bisa berarti sesuatu yang suram untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di 2029 nanti. Karena dari seluruh wilayah di Indonesia yang merupakan lumbung suara, lumbungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah wilayah Jawa Tengah gitu kan, dan juga kemudian disebut sebagai kandang banteng. Dan memang calonnya juga kuat ya, Bapak Andika Perkasa ini memang dengan pasangannya Pak Endar ya, mantan wali kota Semarang ini kan, ini memang calon yang kuat saat ini. Popularitasnya juga memang kemudian lagi manja dan unggul tipis-tipis dari pasangannya Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ya gitu kan. Yang jelas sepertinya juga selain dari tim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kabarnya juga Bapak Andika Perkasa ini punya tim khusus sendiri yang bahkan kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga nggak bisa tahu atau nggak bisa menembus daripada tim khususnya Bapak Andika Perkasa. Memang ini dua wilayah ini betul-betul yang memang vital untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terlepas dari itu, saya fokusnya di DKI Jakarta. Tampaknya memang saat ini di sela-sela tinggal berapa hari lagi ini Anies Baswedan memang kemudian masif ya, baik turun langsung ke masyarakat juga lewat media sosial menghimbau agar para simpatisan pendukungnya meyakinkan pendukungnya dengan argumennya Anies Baswedan untuk melakukan pilihannya kepada Pramono Anung dan Rano Karno. Dan jangan lupa juga Rano Karno ini kan memang tokoh sentral yang memang juga masih mendapat tokoh budayawan yang memang bukan asli putra daerah daripada DKI Jakarta. Dia sukunya suku Betawi, juga pastinya banyak budayawan dan juga para orang-orang Betawi yang kemudian masih pastinya menjadi pengagum Bapak Rano Karno ini. Maka saya pikir kalau kemudian di DKI Jakarta sih dan kemudian di Jawa Tengah kemungkinan besar pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini akan memperoleh kemenangan. Dan saya pikir kalau kemudian memperoleh kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan baik di Jakarta, DKI Jakarta ataupun di Jawa Tengah, posisi Anies Baswedan memiliki secercah harapan, memiliki tempat khusus di hadapan para pendukung ataupun petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Artinya Anies Baswedan bisa aktif lagi nanti di percaturan perpolitikan di negeri kita, dan yang ya pastinya jarak jauhnya adalah Pilpres 2029 walaupun itu masih jauh teman-teman. Nah yang jelas memang saat ini memang kondisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Anies Baswedan ini ya kondisinya sama lah, kita semua tahu gitu kan. Yang memang kemarin hampir saja ketika kemudian undang-undang pilkada nyaris kemudian mau direvisi gitu kan, revisinya mau dibatalin oleh DPR dulu kan,
nyaris kalau kemudian dulu dibatalkan revisi Undang-Undang Pilkada, persyaratan pencalonan wakil kepala daerah, tentunya PDI Perjuangan nggak bisa mencalonkan calonnya di DKI Jakarta dan di beberapa wilayah yang lain gitu kan. Dan Anies Baswedan juga intriknya memang ada hal-hal tertentu yang kemudian menggagalkan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta ataupun di Jawa Barat. Artinya kedua tokoh dan partai ini memiliki kesamaan nasib, dan mereka kemudian saat ini menjadi simbol perjuangan, menjadi simbol perjuangannya orang-orang yang sepertinya tersisih gitu kan, terkucilkan. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini. Nah, kalau menurut pendapat teman-teman gimana nih teman-teman? Teman-teman menyikapi ini ya, karena memang kemudian kalau di seberang ada Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Joko Widodo yang mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Begitu juga kemarin juga Front Persaudaraan Islam gitu kan juga melabuhkan dukungannya juga untuk pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi ada perubahan yang signifikan ya di perpolitikan kita, utamanya yang di Pilkada DKI Jakarta. Ya akhirnya kemudian berbalik lagi kepada para pemilih di DKI Jakarta akan memilih siapa nanti yang harapannya yang terbaik lah yang kita dapatkan. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini, di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak Dikun.